Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sing ngajeng mau ini dan mau sinyal mau kayak ngajeng aman hamdan wa syukran lillah salatuhu wa salamuhu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ya jami'u ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balagati wal barahati wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birikatin ripatin rahmatin summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah summa ba'du qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah, dia pernah jadi juara Kota Madya Bekasi. Manggung ribet manggung doang soalnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas. Wa qala sayyidul mursalin wa imamul muttaqin wa qaidul burril muhajjalin sayyiduna Muhammad syafaati li ahlil kabair min ummati. Wa qala al ulama fi kitabihi khulasah nuril yaqin fi jildil ula bis sanatil hadiyah asyar. Inna Allah ta'ala qad akrama nabiyahu bil Isra'i wal Mi'raj
ulama fi kitabihi al-Bujairami al-Khatib wa ibadatun Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsah kanat syahran bis sanati fi gharil Hira bil maddi yatafakkaru fi ala illahi ta'ala wa yukrimu man yamurru alaihi minad dhaifan wa ba'dal bi'tsah kana alaihi rak'atani bil ghadati wa rak'atani bil asyi. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang mulia para guru, bil khusus pimpinan pondok pesantren Darul Muttaqin, guru kita pangarsa Akang Ki Haji Abdul Aziz beserta istri beserta keluarga beserta para dewan guru Darul Muttaqin, kita doakan mereka selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para alimil ulama yang nampak hadir, para asatidz, para ajimat, para kiai. Tak lupa kesepuhan yang nampak hadir, Bapak Haji Amun, bapak-bapak, ibu-ibu, santriin, santriya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini senantiasa kita bertatap muka bermuajahah dalam rangka menggapai ridha Allah. La yaqa'u syai'un illa biqudratillah. La syai'un la yaqa'u syai'un illa biiradatillah. La yaqa'u syai'un illa biiznillah. Tidak akan terjadi sesuatu tanpa ada kehendak Allah. Tidak akan ada sesuatu yang terjadi terkecuali atas dasar kekuasaannya Allah, atas dasar izinnya Allah. Malam hari ini syukur alhamdulillah dengan kudrah iradah Allah hakikatnya, karena annal kutubal munazzalata minas sama'i ilal ardi mi'atun wa arba'ah. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitab Daqaiqul Akhbar mengatakan ada 104 kitab dari langit diturunkan ke bumi, yang 100 berupa suhuf, yang 4 kitab. 103 kitab akhirnya majmu'atun fil Qur'an. Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 1.028.000 huruf, 77.450 kalimat, sebagai sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ketika kita kembali kepada Al-Quran, karena Al-Quran ma faradna fil kitab,
Tidak ada yang terlewat dalam Al-Quran. Maka Al-Quran bisa menghantarkan manusia menuju alam kebahagiaan, yaitu bahagia di dunia, terutama bahagia di akhirat. Kalau kata anak santri sekarang, the principle of Quran is alone a trading can lend men to happiness. Cuman dia doang sekolah, deknya sekolah. Masya Allah. Nebikun gelar ngage MAG MCK. Cubluk aku. Kalau saya mau ngomong, dulu saya sama Ternia satu KKN. Jadi kuliahnya bareng. Alhamdulillah. Sama Teh Uuk juga. Kenal Teh Uuk? Kenal. Cuman beda jurusan. Dia jurusan Cibarusah, saya jurusan Bandar Gebang. Al-Quran adalah prinsip satu-satunya yang akan menghantarkan manusia menuju alam kebahagiaan. The principle. Prinsip. Nah, 30 juz Al-Quran majmu'atun fil Fatihah. Allah kumpulkan dalam surat Al-Fatihah yang jumlah ayatnya ada berapa? 7 ayat menurut mazhab Asy-Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Ibnul Mubarak, Abdullah bin Mubarak, bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat minal Fatihah wa min kulli surah. Bismillah itu satu ayat dari Al-Fatihah dan satu ayat dari setiap surat. Makanya perbedaan mukhtalaf di antara kaul ulama menyatakan ayat Quran cuman kaul muhtamad adalah 6.666 dari 6.666 ayat Allah kumpulkan dalam Al-Fatihah, yang mana Al-Fatihah 7 ayat menurut mazhab Asy-Syafi'i. Bismillah adalah satu ayat. Ayatnya ayat pertama. Sedangkan menurut Imam Maliki bahwa Bismillah bukan satu ayat dalam Al-Fatihah. Berarti ayatnya genap dong. Genap apa 7? Genap apa 7? 7. 7 di mana? Bismillah bukan satu ayat mazhab Maliki. Berarti kan 7. Genap apa 7? Genap apa 7? 7 apa genap? 7. Ada tuh. Karena ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim dibagi 2. Dibagi 2. 1 atau 2? 2. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat ke-6-nya, ghairil maghdub sampai waladhdallin itu ayat ke-7. Gitu aja kok ya. Nah, Al-Fatihah 7 ayat majmu'atun fil basmalah. Bahkan santri Cikaroya yang besok malam Sabtu haul akbar Bujaki Haji Dadun Sanusi, di sana santri diwajibkan satu malam baca Bismillahirrahmanirrahim 12.000. Kuat muat. Kuat muat.
mabok. Mabok. Masya Allah. Nundutan. Zikir tilu, lainna 7. Katingali jelema nu sok lainna loba. Nah, di dalam Al-Quran dari 114 surat hanya satu yang gak ditulis Bismillahirrahmanirrahim, di surat At-Taubah atau Al-Barokah. Karena haram dibaca di awal, makruh di tengah. Ada pendapat makruh di tengah, sunat. Makruh di awal, sunat di tengah. Enggak teh aya pendapat. Berarti 113. Dan ini sering diamalkan oleh santri Cikarang. Bismillahirrahmanirrahim, kemudian majmu'atun tibaihah. Allah kumpulkan dalam huruf ba. Karena ketika dilihat dalam kitab I'anatit Thalibin, taklid daripada ba tersebut adalah bikana, makana, wabiyakunu, mayakunu, tentang kudroh irodah Allah. Jadi alhamdulillah dengan kudroh irodah Allah hakikatna nu dibarengan niat ikhlas tur nancep dina hate syariatna. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu. Alhamdulillah. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini malam ke-10 daripada bulan Sya'ban, yang tadi kita sudah lihat penampilan finalis-finalis yang sangat luar biasa. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Aya nu ngapal surat An-Naba, ada yang ngapal surat At-Tariq, aya nu ngapal surat Al-Kahfi. Aya menang bara aya. Alhamdulillah. Malam ke-10 daripada bulan Sya'ban. Esok malam Jumat kita akan nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban cek santri merupakan tarkib idhofah. Ada kalimat nisfu, ada kalimat Sya'ban. Nisfu Sya'ban. Nisfu artinya separoh, Sya'ban bulan ke-8. Bulan pertama Hijriah apa? Mohar. Santri putra, Mohar. 2 Safar. 3 Rabiul Awal. Apal alhamdulillah. Komo tahun Masehi mah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, lahir bulan Januari kasih nama Edward Januari. Lahir bulan Februari kasih nama Febrianto. Ada Febrianto ayah. Lahir bulan Maret Marna, Marni, Marto. Lahir bulan April
Lahir bulan Mei, Maisyaro, Maimunah, Moimane. Lahir bulan Juni, Juni Ababil. Lahir bulan Juli, Mangga Juli. Iya, Mangga Juli. Lahir bulan Agustus, Agustina. Lahir bulan September, Mangasep. Ayah, ayah Mangasep ayah. Sorry saya. Lahir bulan Oktober, Mang Okok. Ayah Mang Okok. Mang Okan. Apal baik kamu Okan. Lahir bulan November. Lahir bulan Desember, Desember petir. Apa pasti? Di dalam kitab Lisanul Arab, kata Imam Saklab mengatakan bahwa Sya'ban innama summiya Sya'ban li'annahu innama summiya Sya'ban Sya'ban li'annahu sya'aba ay zuhara baina syahrai Ramadan wa Rajab. Kenapa dinamai dengan bulan Sya'ban? Karena bulan ini muncul zahir di antara dua bulan, yaitu bulan Ramadan dan bulan Rajab. Rajab fungsinya litathhiril badan, untuk mensucikan badan kita. Sya'ban sekarang adalah bulannya Rasul untuk litathhiril qalbi, untuk mensucikan hati. Kemudian nanti Ramadan litathhiril ruh, untuk mensucikan ruh. Kumaha ruhna suci lamun hate suci. Kumaha hatena suci lamun Rajabna kamari anggota badana, anggota jasadna teu suci. Tapi lamun jasadna suci, hatenya suci, insya Allah Ramadan pasti ruhna suci. Lamun geus badan hate ruh suci, insya Allah Syawal akan kembali kepada fitrah. Fitrah artinya makanya perjalanan Ramadan itu dilihat dari Rajab Sya'ban. Rajab dan Sya'ban. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada sahabat, "Atadruna lima summiya Sya'ban?" Wahai para sahabat, kenapa ini Sya'ban dinamai dengan Sya'ban? Apa sebabnya? Kemudian baginda Rasul menjawab, para sahabat menjawab, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasul yang lebih mengetahui tentang Sya'ban. Kata Nabi, li'annahu yatasya'amu fihi khairun katsir. Karena bulan Sya'ban itu banyak sekali bercabang-cabang kebaikan yang harus diraih oleh umat Islam. Li'annahu yatasya'abu, asal fi'il Madinah, tasya'aba yatasya'abu. Ini nau'ustani bab kabarha, matan dina. Nau'ustani bab ka buat di mana? Kaopa. Matan bina jeung nazo maksud atau yakulu sulasi majidna berbeda. Cek matan bina sulasi majid dalam ini bab ada 12 bab, tapi cek yakulu mah aya 14 bab. Tadi geus dibaca pun kamari aya loba yakulu. Allah. Dibagi 3 warna. Li'aksamin salasin tajri. Ada 3 warna yang berjalan dari sulasi majid. Warna pertama ada berapa bab? 7.
Ada tiga. Yang laki-laki ini santri. Ada berapa bab? 3. Nahu tsani? Nah, belum. Ada di 5. Nahu tsalis 4 kalau menurut matan bina. Kalau yaqulu 6. Nau'ul awal. Bab pertama af'ala yu'ilu atuh. Yu'alu di mana? Mauzuna akroma Bab kedua warna pertama fa'ala yufa'al parroha kafaro takfiron. Ada salah kufron. Tengaji nam, tengaji tasrifan. Kemudian warna ke-1 bab ketiga fa'ala yufa'ilu qatala yuqatilu. Ada 3 bab. Warna kedua nau'us tsani. Ada berapa bab? 5. Wazan pertama apa? Ayo. In fa'ala mauzunuhu in kasaro. Bab kedua ifta'ala ijtama'a apa kabeh. Bab katilu cicing waksusu masih yang bidil aujani fakatuhakan kasara wasani. Berarti bab katilu naon? Tapak alat di mana? If'ala yaf'al ihmarro yahmarro. Bab ketiga warna kedua. Kemudian bab keempat tapak ala yatapak ta'asyaba yata'asyabu li'annahu yata'asyabu fihi khairun katsir. Kusantri mah beunang hadis Nabi ge. Ternyata ini warna kedua babnya bab keempat. Yata'asyabu ta'ala yatapak ta'asyuban takallama yatakallamu takalluman. Urang masuk kaluman we nya. Masyaallah. Yang kelima, bab kelima apa? Taba'ala taba'ada 5 bab. Kemudian bab yang selanjutnya warna ketiga ada 4 bab matan bina. Bab pertama apa? Diberi duit ya. Tong ningali. Istaf'ala mauzunnya yastahroja yastahilu. Bab kedua. Nah lo if'au ala yaf'au iksau syaba yaksau silu. Di awalan baik. Bab ketiga if'awala yaf'awilu idlawada yadlawilu. Bab keempat if'ala yaf'alu ihmara yahmaru. Itu matan di ditambahan ku yakulu 2 bab deui. If'an lala yaf'an lilu if'an sasa yaf'an sisu. Jadi sasa teh aya tina fil Madinah. If'an sasa make sim
Beli sasak. Memakai simah beli sasak. Bang beli bakso. Bang bakso ujung lidah ke langit-langit bola atas bakso. Bab ke-6-nya Ib'anla Yab'anli Islanto apalnya alhamdulillah li'annahu yatasya'abu fi khairun katsir karena bulan Sya'ban itu banyak sekali kebaikan-kebaikan yang harus diraih oleh umat Islam. Bahkan kata Nabi, syahrul Sya'ban syahrul tuftahu fihil khairat wa tunzalu fihil barakat wa tutraku fihil khati'ah wa tukfaru fihis sayyi'at wa tuksar fihis salawatu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah. Bulan Sya'ban adalah bulan dibukakannya kebaikan, diturunkannya keberkahan, ditinggalkannya kejelekan, bahkan dikifaratinya segala, dihapuskannya segala kesalahan. Terakhir waktu saru fihi sholawatu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah. Bulan Sya'ban harus kita perbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Rabbi
ala sayyidina Muhammad. Jadi bulan Sya'ban bulan nu kudu dilobakeun diseurkeun maca sholawat ka Kanjeng Nabi. Sehingga Allah menciptakan bukan hanya saja lautan yang terbuat dari air, tapi ada lautan yang terbuat dari cahaya. Inna Allah Ta'ala khalaqa bahran min nurin tahtal arsy. Sesungguhnya Allah ciptakan satu buah lautan, yang mana ini lautan bukan terbuat dari air, melainkan dari cahaya. Keberadaan ini laut adanya di mana? Tahtal arsy. Ada di bawah ada di bawah arsy. Kemudian summa khalaqa malakan. Kemudian Allah menciptakan satu malaikat lahu janahani, yang mempunyai dua sayap. Yang sayap pertama terbentang sampai masyrik timur, wal akhar bil maghrib, yang kedua sampai ke barat. Wa rasuhu tahtal arsy wa rijlahu tahtal ardi sami'ah. Mun hayang nyaho urang luhurna tingginya itu malaikat, kepalanya ada di bawah aras, sedangkan kedua kakinya ada di lapisan bumi yang ketujuh. Tembus langsung langit pertama 2 sampai 7, nembus kan? Ka aras eta naon? Kepalanya. Masya Allah. Kedua kakinya ada di lapisan bumi yang ketujuh. Maka pula kadek-kadek ulah marwanin ka malaikat Israel. Malaikat Israel, awas hati-hati. Selama 24 jam itu datang kepada kita, menghampiri kepada kita 70 kali 21 menit sekali. Ini malaikat Israel datang kepada kita. Naudzubillah ini. Sahabat pangkatnya presiden mati. Tukang sore mati. Paimon. Pak Menteri mati. Tukang teri mati. Tahunya tukang teri. Gubernur mati. Tukang bubur. Tukang bubur. Pak RW mati. Ayo RW. RT ngomong. Kiai Ustadz Habib santri belakangan. Amin ya Allah ya Rabbal. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua mati pada kiai. Apalagi bisa kiai namanya. Jauh yang penting mah tidak keluar dari batasan takwa kepada Allah. Darul Muttaqin, daerah atau tempat orang-orang yang bertakwa. Innalil muttaqina mafaza. Ada upawana wa kawaida roba wa kasan dihaqa. Jazaa min rabbika
ini darul muttaqin, tempatnya orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu akan menghadapi, akan mendapatkan mafaza. Mafaza itu adalah kebahagiaan. Alhamdulillah. Maka orang yang masuk darul muttaqin insya Allah akan bahagia di darul muttaqinnya. Nanti keluar daripada darul muttaqin, mukim masing-masing di kampungna. Ilmu mahwal berat dibawa kemana-mana. Al ilmu yahrusuka, ilmu akan menjaga kita dimanapun kita berada. Mal berat dibawa kemana-mana. Sabab kurang ayat di darul muttaqin. Kebahagiaan, bahkan surga yang seluas 7 lapis langit dan bumi diperuntukkan uiddat lil muttaqin. Lain uiddat lil presiden, bukan. Apalagi tukang Pepsodent. Lain uiddat lil kiai, bukan. Tapi uiddat lil muttaqin. Siapapun orangnya, tukang ojek, gawe di mana? Alhamdulillah anak lima gawena di departemen perhubungan. Pas ditanya di bagian naon? Bagian ojek. Departemen perhubungan dan Masya Allah. Anak saya mah kerjanya di departemen perairan. Pas ditanya bagian naon? Bagian musuh. Mancing dong mancing. Masya Allah. Anak lima gawena di dunia perududan jeung perkopian. Idun. Ngopdun. Ngopi jeung udud. Mata ustadna kiai lamun ditanya hukum udud paling bantar makruh. Makruh. Ngan ku sabab makruh maka kudu dinaon? Dibulung. Nah saya mah gak bakal ngejawab makruh. Wajib. Ayat protes ka dieu. Ayat wajib meuli ulah menta bae. Beda dengan beda. Lu menta dong menta. Wae nama boga udud diasupkeun ka dieu. Pas arek udud teh pura-pura ka saeula padahal nyokot udud. Ayo kita udud deui. Yang gitu jeung gitu. Ayo menta nama kabatu mah menta main nama di mana? Jadi lamun geus ngudud ulah ditinggalkeun tah baturna udud teh naon? Kopi mah aya hadisna dina kitab Al-Qirtos sarah daripada Rotibul Atos. Aya hadisnya bila wasitoh, tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril. Jadi Gusti Allah langsung ka Kanjeng Rasul. Salah sahijina man syaribal qahwa ayal yasta'ina fi ta'atillah lam tazalil malaikah madama taqmul qahwa fi tastagfirullah. Jadi siapa orang yang ngopi supaya ngopi nanti supaya kuat ibadah fi ta'atillah mun keur ngaji jamaah supaya ulah nundutan. Pan sok aja bae ngaji teh bagi bae. Melakukan kita ngaji di hanu kita bini olayan. Mana sandina? Supaya kuat dina keur ngaji. Mun salapi mah biasana mau ngaji yo. Tidur. Di Cikaroya lamun geus bulan suci Ramadan datang Masya Allah. Ba'da tarawih jam setengah 9, jam 8 sampai jam 3 keur ngaji we ngaloga. Batur ngaloga mah nama apa molor. Sabab naon can ngopi. Ini da kopi aya ge susu. Tisu. Dan kopi. Ini cai bodas. Air putih itu air yang paling murah. Alhamdulillah. Selagi madama taqmul ghahwa fihi, selagi masih tetap
rasa kopi di lidah kita, maka taslam tazalil malaikat. Tidak henti-hentinya para malaikat Allah apa? Memintakan ampunan kepada Allah, kepada orang yang mau. Alhamdulillah. Hidup kopi. Kaget. Berubah ngopi segan dia supaya sehat. Berada kulit. Terus deh, supaya Allah lengit, jangan ditelan. Ulang ngerjain malaikat, sekali-kali kudu ngerjain malaikat. Ulah malaikat ngerjain orang. Ayo terus catat. Masya Allah. Alhamdulillah. Karena kamu kopi datang kuning susu diminum. Minum susu mah goreng kabutin. Ngamplek. Balik lagi tentang Syakban. Lanjut. Tapi berapa? Ini ngomong berjamaah kan? Musafir sejam ya? Terus. Kamu sih enak, saya kan jauh nih pulang. Nginap. Ini melang pemajikan aku. Masya Allah. Waktu diomelan pemajikan itu kandur. Kita bahasa kita usah aduan. Uyos. Baik kah hati deh daripada uyos deh kah naon uyos deh mendingan kene kah. Kah hati iyalah. Bela nama tenang bela. Jadi masya Allah tuh. Tentang kopi kakara kopi. Tadi Allah menciptakan, tadi kita sholawatan. Allah menciptakan malaikat. Akhirnya ini malaikat diperintahkan oleh Allah masuk kepada ma'ul hayat, air kehidupan. Kemudian kembali lagi keluar dari air kehidupan. Akhirnya namun ngagibrik di malaikat. Ngagibrik bahasa Indonesia namun. Ngagibrik lagi kepret-kepret. Dari satu tetesan dari bulu itu terciptalah malaikat. Maka malaikat itu tidak ada yang tahu akhirnya kopi dibawa. Kopi. Tanda misalkan yang mentoken itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi cuma kejaduan. Lanjut. Santri putra lanjut. Ini bulan Syakban. Akhirnya tugasnya ini para malaikat yang tidak terhingga jumlahnya diperintahkan oleh Allah untuk memintakan ampunan kepada orang yang membaca sholawat di bulan Syakban. Syakban itu kan bulannya Nabi, Rajab bulannya Allah, kemudian Syakban bulan Nabi. Kalau ada bulan Nabi maka kita perbanyak baca sholat. Kemudian perintah sholat adanya di bulan Rajab. Syakban adanya perintah puasa dan perintah sholat. Karena ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu turun pada bulan Syakban. Perintah Ramadan puasa ada juga di bulan Syakban. Tanggal 10 Syakban baru turun, petingnya bisa itu. Tanggal 10 Syakban. Alhamdulillah. Itu tentang Syakban. Nanti kita apa? Sholat nisfu Syakban. Sholat nisfu Syakban kan memang hukumnya tafsir. Secara fikih mohon maaf
Tidak ada kategori sholat nisfu Sya'ban. Cuman yang ngerjakannya itu salah satunya wali-wali kutubnya Allah. Dalam kitab Al-Ittihad ada. Ini anjurannya diberjamaahkan. Sarah daripada kitab Ihya Ulumuddin, lain Ihya Ulumuddin tapi Ihya Ulumuddin, 4 jilid karangan Hujatul Islam Al-Imam Ghazali. Al-Imam Ghazali itu ahli mukasyafah. Imam Ghazali itu mukasyafah. Kalau satu hadis tidak dimengerti, maka beliau lihat ke Lauhul Mahfuz, nanti yang ajarkannya langsung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ngerjainnya Tuan Syekh Abdul Qadir. Maka bagi kita santri sudah tafa'ulan saja. Enggak usah mengatakan, ini salat nisfu. Kan ayeuna nama sok aya loba. Model-model kitu naon salat nisfu Sya'ban ayo salat rebo wakasan ayo salat rebo wakasan mah usung di rebo wakasan aya ge salat sunat hajat lidakil Masya Allah. Karangan aya dina kitab Al-Bunyah, aya dina kitab Ad-Dairawi. Kitab Ad-Dairawi Syekh Ahmad Dairawi itu wali kutub di zaman itu. Masya Allah. Kita jangan dulu berbicara Nabi, para wali aja. Para wali Masya Allah. Tapi setiap Nabi pasti wali, tapi untuk setiap wali pasti Nabi. Kebedakian kullu rasulin nabiun walaisa kullu nabiyin rasulan. Setiap rasul pasti nabi, tapi untuk setiap nabi pasti rasul. Santri mah kullu ngisin kiibun walaisa kullu kiihin ngisin. Setiap ngising pasti nabi kiih, tapi untuk setiap kiih pasti dan kiih mah bakurna hitut. Coba sok aya nu keur kiih bari hitut. Emang bakurna kiih mah dah hujan dia sok aya geledek. Hujannya sok aya geledek. Hujan mah berarti kiihna geledek berarti hitut. Mangkade deh. Berat aja. Ngikutin jilkah itu. Hadirin kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Masuk ke inti yaitu innallaha ta'ala qad akrama nabiyyahu bil Isra wal Mi'raj. Kita harus tahu ada Isra, ada Mi'raj. Tadi ayatnya sudah dibaca oleh qori kita. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Terus. Nah ini kata-kata abdihi bi 'abdihi ini sudah pasti yang dituju adalah baginda Rasul. Kalau sudah ada kata bi 'abdihi, abdul pasti ada jasad, ada ruh. Makanya tidak mungkin bijasadihi atau birui, tapi Allah menggunakan kata bi'adihi, adanya jasad, adanya ruh. Nabi langsung dipanggil hamba Allah. Beda dengan kita, baru pengakuan saya hamba Allah, tapi Allah belum tentu ngaku hamba kepada kita. Masya Allah. Tapi ada fi'il madhi di situ, kalimat asro. Kalimat asro tadinya fi'il lazim. Fi'il lazimah al-fi'lul ladzi yatimmu maknahu bidikri fa'ilihi. Terus fala yata'addahu ila maqulin bi. Jadi satu fi'il yang sudah sempurna dengan hanya menggunakan atau menyebutkan fa'ilnya tanpa perlu menggunakan maqul. Ini kalimat asro, tapi bergandengan dengan huruf ba yang bergandengan dengan kata abdul, maka berubah fungsi. Asro tadinya fi'il lazim jadi fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi mah aya fi'il, aya fa'il, aya maf'ul. Masya Allah. Itu sudah fi'il muta'addi. Aya fi'il, aya fa'il, aya maf'ul.
sudah pasti yang dituju adalah baginda Rasul. Karena sejarah Isra dan Mi'raj, mohon maaf, dalam surat Al-Isra ayat pertama Allah nggak ceritakan tentang Mi'raj. Itu menceritakan tentang Isra dan kejadian Mi'raj. Nah, kusabab langit pingin kedatangan Nabi Muhammad. Wa ama sababul Mi'raj. Ada sebabnya Nabi Mi'raj ke langit. Makanya taklid dari Mi'raj mah Su'uduhu sallallahu alaihi wasallam ilal alamil ulwi turidat alaihi salawatul khams. Jadi ketika sudah Mi'raj nyampe ke Qaba Qaussain kemudian ila Sidratil Muntaha. Satu pohon Sidratil Muntaha itu penghujungan. Mun ayeuna mah aya mengatakan pohon naon? Pohon bidara. Masyaallah. Mana ya? Itu bidara. Bidarina ya bidari. Minum bidara ya. Celupin satu, baca Bismillah 7 kali, Al-Fatihah 7 kali, Shalawat 7 kali, ayat kursi 7 kali. Tapi terus Falaq Binas 7 kali, tapi bigoin tanafus tanpa memakai nafas. Satu nafasan, kulhu 7 kali tanpa nafas. Dibejak-bejak masukkan. Insya Allah mual kena teluh, mual kena juri. Mau diberi ilmu teh pae. Makanya dianjurin kalau apa? Kalau bisa punya pohon beda. Masya Allah. Jadi pengobatan juga baik pengobatan medis ataupun non medis. Salah satu itu pohon bidara. Nah Mi'raj. Nah kita ketika berbicara tentang Isra dan Mi'raj, ini kan ada dua hadisnya. Yang satu Nabi ada di rumah Ummi Hani. Saya mau tanya Mas Santri, Ummi Hani itu siapa sih? Sama Ummi Hani. Mas Santri Putra, Ummi Hani itu siapa? Mamanya Hani. Itu jawaban yang sangat asal-asalan. Ummi Hani itu anak daripada Abi Thalib. Berarti sahabat Nabi. Sepupu anak paman ketemu sama Nabi. Isra dan Mi'raj itu, mohon maaf, perjalanan Isra kemudian Mi'raj. Yang satu hadisnya Nabi ada di rumah Ummi Hani, yang satu ada di Hijr Ismail. Ada di Hijr Ismail, Nabi pernyataan dia kan paling sengaja kan. Kemudian pernyataan nyantai bari ngopi. Udun aja udun. Selamat menonton ngopi. Kalau ngopi Pak mohon maaf 3 jari yang dipakai. Nanti nggak jadi penyakit lambung. Tapi lambung 5 jari, udah 1 jari sombong. Kalau 1 jari, 2 jari sombong, 3 jari sunnah. Nabi sunnah. Malah untuk ngaliwat maka tinggal. Makin semua gitu. 4 jari mulai rada maruk ya. 4 jari mulai rada maruk. 5 jari. Masya Allah. Awak laki gendut. Mohon maaf. Nah bedanya laki juga. Mohon maaf. Bedanya laki-laki sama perempuan. Makanya kalau perempuan mah apa? Kalau laki-laki sedikit. Tapi kalau perempuan, main nama dijujur tuh. Beneran menurut fakta yang mati duluan itu yang gendut. Kata santri untung badan
Yang gendut merasa takut. Mati di sini. Yang kurus aman. Cuma gendut, lu gendut pepan komodul kurus. Modal. Tapi kan kematian nggak pandang bulu, nggak mau muda, nggak mau tuh. Kalau gendut karek nu, kalau dia bakal menang yang tamang ke heula urang mah. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya orang sok ngadok Allahumma barik lana fi rajaba sudah minta sama Allah wa balighna Ramadan. Berarti kita minta umur panjang. Umur yang minta nyampe ke bulan Ramadan berarti hayang kene nggih. Coba di lebaran aja ini hati-hati. Incuna datang mau rantang. Pas mau rantang mau kejo bukan nama isina teh daging. Ayo daging ayam kampung. Kemudian daging sapi ini menang mati dia. Menang. Insya Allah menang. Terus dibungkus yang putih aja sih. Alhamdulillah. Syirik bagaimana? Akhirnya kemauan. Cek ini lu sekolah pun gak sedada. Cok, doakan aing. Eta kelebaran nih, poe pertama pas orang silaturahmi. Doakan aing yang kena hirup nepikeun lebaran. Kene tadi eta nunggu sekolah hayang kene. Hayang kene hirup. Komo deui, Bu. Mudah-mudahan kurang umur pan. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa yang bagus kama balagtana rajab. Kalinya doakan. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna ramadan kama balagtana rajab. Apa? Kama balagtana sebagaimana kita disampaikan ke bulan Rajab, maka ke Ramadan ini bakal sampai terus Ramadan insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang satu di rumah Umi Hani, yang satu di Hijri Ismail. Ini mana yang benar dua-duanya? Kata ulama, fakullu mas'alatin allati zahiruha at-takhalluq wa tanafi idza amkana al-jam'u bainahuma min ghairi ta'assub wajabal masyiru ilai fakana tilkal masalah minal mutafaq alaih. Kalau satu masalah zohirnya bentuk tentangan, yang satu di Hijri Ismail, yang satu di rumah Umi Hani, kan bertentangan. Lu Hijri Ismail, lu Hijri di rumah Umi Hani. Umi Hani mana lu bener? Mun itu idahan kanal jamu mungkin tele dijama dikumpulkan, maka wajib bagi kita kembali kepada hasil jama hasil pengumpulan. Maka nanti hasil jama itu disebutnya nanti kalau masalah minal mutafaq alaih, itu kesepakatannya para ulama. Para ulama satu Nabi ada di Hijri Ismail, malaikat Jibril dan Mikail datang membelah dada Nabi dari sini lak-lakan nyampe ke atas pusar, diambillah, dibuka, kemudian cucian yang ketiga. Sebab Nabi umur 7 tahun saja sudah dibelah dadanya untuk dibersihkan. Bukan hati Nabi itu kotor, tapi bersih. Tatkala dicuci akhirnya makin bersih. Seperti kita dalam fikih akhirnya dikiaskan. Apakah boleh orang yang punya wudu kemudian wudu lagi? Cek fikih kan menang disebutnya tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Tapi lamun wudu, jelma boga wudu kemudian wudu teu kudu niat nawatul wudu di rakaat. Ada di rakaat hadasil asghar. Sabab keneh boga wudu. Naon nek sucikeun? Sabab boga keneh wudu. Nah dari situ hukum kias Nabi dibersihkan. Diisi dengan sifat hilim, diisi dengan ilmu, diisi dengan hikmah. Masya Allah. Itu Nabi. Bahkan kan di kafir Quraisy setelah kan awal muasalnya Nabi di Isra dan Mi'rajkan karena disebut tahun Amrul Hazn, ya, tahunnya kesedihan, sabab Siti Khadijah al-Kubra binti Khuwailid wafat. Siti Khadijah binti Khuwailid. Jazirah Arab kalau ada 1000 meter, setengahnya itu punya Siti Khadijah, tapi habis untuk menegakkan agama Islam yang dipakai oleh baginda Rasul. Masya Allah. Maka ketika kita berjuang itu harus ada pengorbanan orang kita. Masya Allah. Harus ada pengorbanan. Itu salah satunya. Kayak kita
Teman-teman kita lagi nongkrong di sana, kita masih ngaji, alhamdulillah. Dia di pesantren mah Darul Muttaqin. Dia bahagia kembali, dia bakal dibahagiakan. Akhirnya singkat cerita, belasan dibersihkan. Itu datang yang pertama. Kemudian habis selesai sadar, Nabi pulang ke rumah Nabi. Balik dari malaikat Jibril kedua kali nakakarat mawa kendaraan buruk. Buruk itu asal dari kata barkun kilat, sepanjang sejauh memandang langsung nepi ke surga, enggak ke surga. Makanya secepat kilat, masya Allah, barkun rojab Rasulullah Jibril buruk, masya Allah. Bahkan ayatnya juga subhanalladzi Al-Isra itu adalah surat ke-17 dan Nabi akan mendapatkan 17 rakaat. Geus nyambung ke ayat tadi tentang Isra dan Mi'raj. Tapi kalau ditelusuri kendaraan buruk itu kan ada 40.000. Ada 40.000 buruk lagi makan rumput di mana? Di taman surga. Lagi makan rumput, yang satu nggak makan, tungkul be. Sebab di 40 buruk itu di zidatnya ada tulisan Muhammadur Rasulullah. Ini yang lain makan, yang satu dia mikirin. Cek malaikat pun nama yang mati dahar. Uing maker mikirkan ini nama Muhammad itu sebenarnya siapa sih? Akhirnya ke malaikat Jibril etan dipilih. Akhirnya saking iya bahagia na buruk rek dipakai mau dipertemukan dengan kekasih Allah yaitu Nabi Muhammad, pas rek dipakai Isra dan Mi'raj, iya buruk ruhna mendadak jadi gede. Saking bahagia rek dipakai kendaraan tukang di Rasul untuk Isra dan Mi'raj. Akhirnya saking bahagia ruhna ngagedean, jasad ngagedean, Nabi rek naik, Nabi teu bisa. Akhirnya Gusti Allah manggil. Di mana? Manggil di alam arwah ka ruhna Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu. Masya Allah. Dipanggil ruhna, akhirnya Tuan Syekh ruhna jongkok nongkrong, pundakna diinjak. Pas pundakna geus diinjak, akhirnya cek Kanjeng Rasul, mun ayeuna pundak anjeun diinjak pukulan isukan pageto, lamun anjeun geus dihirupkeun ini ruh akan masuk ke jasad yang namanya manusia, maka engkau akan injak pundak-pundaknya para wali. Maka Syekh Abdul Qadir gelarnya Sultanul Auliya, rajanya para wali. Masya Allah. Makanya sering ada di malaman 11 terjadi atau memperingati manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, tiap bulan di rumah mengadakan makan di sini. Tadi ngobrol dengan Kiai Ajis sama setiap bulan ada. Masya Allah. Alhamdulillah terus nikmat. Udah 1 bulan saya tiap hari ba'da subuh baca manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir sendiri, cuma nggak sama santri. Sendiri, santri mah bersyarat di orang karunya. Sabab subuh lima libur, tunduh, wajib baik, diisi ku manaqib. Sorangan dia sabulan, alhamdulillah, masya Allah. Nah sekarang harusnya malam Senin, cuman karena malam Senin besok saya ada 2 tempat acara Isra dan Mi'raj, maka saya geser di malam Kang Soyandi. Alhamdulillah saya hadir ke sana. Alhamdulillah. Nah di sini kita udah ada nih di Kiai Ajis, tinggal mau hadir mau para santri, masya Allah. Tatkala sudah dibacakan manaqibnya para wali, maka apa? Akan turun rahmat Allah, akan turun keberkahan dari langit, akan turun, masya Allah. Jadi gak usah takut. Makanya Darul Muttaqin selepas wafatnya guru kita, bapaknya Haji Dadan ya, di Madinah, akhirnya dilanjutkan oleh estafet pada putranya yaitu Kiai Ajis. Akhirnya semakin maju, semakin banyak, alhamdulillah, semakin lebar kesananya berada, alhamdulillah. Itu bukti bahwa dari Muttaqin itu banyak keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah kembali lagi Isra dan Mi'raj. Akhirnya naik kendaraan buruk minal Masjidil Haram
ilal masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid, dari musola ke musola. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Naik ontak baik di haram ke Palestina ke masjidil aqsa 2 bulan. 2 bulan. Naik ontak tage ontana nu sehat. Nu ontana kena corona mah. Kena corona ieu. Nu Omikron kan itu perempuan. Omikron. Isu kan aya Abikron. Jadi bapakna. Naudzubillah min. Kira-kira biasa. Alhamdulillah setelah adanya Rusia membombardir ke Ukraina, ayeuna corona eueuh. Berita-berita corona. Jadi Ukraina sabab bakal lebih bahaya lamun eta rudal anu naon bom nuklir nanti bom Indonesia bisa meledak. Alhamdulillah min. Tapi Rusia insyaallah moal. Rusia, Indonesia, aya sia-sia. Jadi sia-sia aing-aing. Naik kendaraan buruk minal masjidil aqsa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. 5 kali turun, 5 kali sholat. Turun pertama di kampung Thayyibah wa ilaihal muhajirah, yang disebut kampung Thayyibah itu adalah Madinatul Munawwarah. Karena kata malaikat Jibril kepada Nabi, ya Nabi Allah, unzul fasalli hauna. Turun kau di sini, kemudian sholat. Nabi sholat, nanti diceritakan sholat kenaun dinya. Sabab, tadi di awal di kitab Buzairim Al-Khatib ada keterangan. Ibadah Nabi qoblal bi'tsah, sebelum diutusnya jadi Nabi, maka kanat syahron. Fisanati fi gharil hira bil maddi yatafakkaru fi ala'illahi ta'ala. Ibadah Nabi itu sebelum jadi Nabi enggak ada sholat. Enggak ada sholat qoblal bi'tsah. Enggak ada sholat. Tapi kerjaannya Nabi bertafakur sebulan di dalam gua Hira. Diongkosin amat Siti Khadijah. Dan 1 bulan doa. Ya tafakur. Ya ciptaan Allah berpikir bertafakur. Wa ba'dal bi'tsah kana alaihi rak'atan. Setelah bi'tsah, setelah diutus Nabi jadi Nabi, maka ada perintah sholat. Cuman sholatnya rak'atani bil ghadati wa rak'atani bil asyi. 2 rakaat di isuk, 2 rakaat di sore. Dalil manqul anna al-Bujairami al-Khatib. Itu ba'dal bi'tsah. Nah, kemudian belum ada perintah sholat 5 waktu. Karena perintah sholat 5 waktu itu setelah Nabi mi'raj bertemu dengan Allah, baru adanya perintah sholat 5 waktu. Surat Al-Isra ayat apa? Surat ke-17. Kemudian Nabi perjalanan alam nasud minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Karena Nabi itu perjalanan Isra Mi'raj, alam nasud, kemudian alam malakut, kemudian jabarut, kemudian lahut. Lahut, jabarut, malakut, nasud. Nah, di situ mohon maaf di alam nasud Nabi turun di Madinah sholat. Kemudian berangkat lagi, turun di mana? Madyan itu indah syajaratul Musa, tempat beristirahatnya Nabi Musa ketika dikejar oleh Raja Fir'aun. Syariat zaman Nabi Musa mari saya kasih tahu. Syariat zaman Nabi Musa, sebab syariat itu ada 6. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, terakhir Nabi Muhammad. Nah, itu syariat. Yang enggak ada syariatnya ngikutin syariat sebelumnya. Syariat Nabi Adam boleh nikah antara saudara, cuman disilang. Sabab can aya deui hadita jelema ngan sakitu-kituna. Syariat Nabi Musa mah zaman Raja Fir'aun, syariat Nabi Musa nih boleh laki-laki nikah sakuatna. Sakuatna sadesa. Aya kesieun leklok mata tukur. Masya Allah. Emang kunaon sejarahna? Sabab sejarahna di zaman Fir'aun bayi laki-laki itu dibunuh. Jadi sisanya lo banyak awewe daripada nganggur ya awewe. Akhirnya boleh nikah sakuatna. Buat 10, buat sadesa. Buat sakampung, buat sakecamatan, sakecamatan. Kasih ngomong. Kan resep. Masya Allah. Di zaman Nabi Isa tinggi baik. Zaman Nabi Isa nih. Zaman Nabi Muhammad
Tapi saya bilang sama ibu-ibu, mau diracun apa dimadu? Dua-dua lagi bingung. Diracun langsung pahit, dimadu nyeri perlahan ujungnya pengen. Tapi benar, mohon maaf. Jadi laki-laki itu harus istiqomah satu saja. Setuju? Setuju di para santrian? Alhamdulillah, satu di Bogor, satu di Bekasi, satu di Biru. Salat di mana? Di Madian, tempat rebahannya Nabi Musa. Kemudian turun lagi di mana? Bukit Tursina. Tempatnya apa? Bukit Tursina tempat makrifatnya Nabi Musa kepada Allah. Cuma di Bukit Tursina nggak sanggup. Tatkala Allah mau apa? Kata pada Nabi Musa, mun anjeun hayang ningali kula cek Gusti Allah, ayo di Bukit Sina. Akhirnya ditinggali ngan Nabi Musa kuat panonna. Ayat 70 jam. Akhirnya Bukit Tursina juga pecah hancur. Tapi kita kuat cahaya Gusti Allah. Sebab kita kami secara makrifat kita menyali. Masya Allah. Kemudian baru di Baitul Lahmin atau Bethlehem, Aitu Wulida Isa, tempat lahirnya Nabi Isa. Sholat di situ. Terakhir sholat di Masjidil Aqsa. Jadi imam makmumna arwah para nabi, arwah para rasul dan para malaikat. 5 kali turun, 5 kali sholat. Dilalahna kamakum ukuran bahwa Nabi can mi'raj geus 5 kali sholat. Can mi'raj can 17 geus 5. Ndak bakal diperintahkan 5 kali sholat. Can mi'raj. Mudah-mudahan yang manfaat, kurang lebih mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.